Dua orang bersatu kembali itu tidak membuat anak itu bahagia? Belum. Karena ini waktunya terlalu singkat sampai ayah pergi. Di situ. Ya, jadi aku nggak bisa simpulkan apakah itu berhasil atau tidak. Berarti ini gambaran juga ya untuk anak yang orang tuanya berpisah. Rasa anak-anak itu pasti senang pada saat orang tuanya ada. Pasti senang, tapi kalau orang tua bersatu kembali tapi bertengkar, yaitu penderitaan baru buat anak. Lebih baik jangan. Kalau bersatu untuk kemudian bertengkar. Untung ayah ibuku tidak sampai bertengkar, tapi belum kelihatan harmonis. Ya, sehingga aku senang tapi belum bahagia. Belum. Bisa aja kalau itu dilanjutkan kami bahagia. Jadi kalau sekarang lihat aku dan anak-anak, ya kayak temen. Ya. Dari kecil kami sudah terbiasa sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi kadang-kadang anakku kurang ajar juga. Kalau ketemu aku, halo bro, apa kabar bro? Gitu kan. Perutnya makin gendut aja nih bro, gitu kan. Bercanda-bercanda gitu ya. Tapi kami nggak menganggap itu kurang ajar, karena itu dari dulu kami biasa begitu. Aku juga suka panggil mereka dengan ya sebagai teman kayak gitu. Mereka menceritakan kisah cinta mereka secara bebas kepada orang tuanya. Kemudian kami tidak terlalu banyak mengatur, karena menurut aku terlalu banyak mengatur anak juga menurut aku ya bukan cara yang baik gitu loh. Anak-anak punya mimpinya, punya keinginannya. Ayahku nggak banyak ngatur aku juga. Aku bisa tumbuh dengan keteladanan. Jadi aku sama istri sepakat kita lebih baik memberikan keteladanan. Pertama, kami tidak pernah bertengkar teriak-teriak di rumah. Kalaupun bertengkar dengan cara yang baik-baik. Anak-anak tahu kami sedang bertengkar, tapi dia tidak pernah lihat kami saling menyakiti. Argumen. Iya, dengan kata-kata kasar nggak pernah. Di rumah kami punya rules, orang hanya boleh berteriak kalau ada kebakaran. Nah, bentuk kalimat damai itu dengan cara tadi ya, bicara dengan kelembutan. Iya, baik-baik. Berantem ya, semua orang punya problem. Ya. Istriku dalam hal ini lebih luar biasa. Dia selalu tanya, kamu punya waktu nggak? Kalau ada sesuatu yang dia akan pertanyakan gitu kan, kamu punya waktu nggak? Kamu ada problem nggak di kantor? Aku bilang nggak ada masalah. Kalau gitu aku mau ngomong nanti sore atau kapan. Dia juga tidak akan ngomong, tidak akan sampaikan itu ketika dia sedang marah. Jadi dia menunggu dia cooling down, dia menunggu aku punya waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Dia nggak mau mengganggu aku untuk kemudian itu jadi pikiranku dan mengganggu pekerjaanku. Itu sifat dia dari dulu. Pengelolaan emosinya bagus banget ya. Ya, itu mungkin perjanjian kami berdua untuk tidak berantem. Karena semua komunikasi, semua bisa dikomunikasikan. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi sampaikan itu dengan cara yang proper, yang baik. Toh pasti ada jalan keluar. Dan itu kami lakukan sudah terbiasa. Kembali lagi ke anak. Bentuk untuk bisa menyatakan cinta kepada anak itu seperti apa biasanya, Bang? Iya. Pertama verbal. Di rumah kami itu penuh dengan kata-kata cinta. Aku sayang kamu, aku mencintaimu, itu biasa. Diucapkan. Harus diucapkan. Bagaimana kita tahu anak kita mencintai kita atau kita mencintai anak kita kalau kita tidak ucapkan? Kemudian kita malu ya orang tua, banyakan di Indonesia itu laki-laki menyatakan cinta kepada anak itu kayak suatu hal yang memalukan. Tidak lumrah, bukan memalukan tapi merasa aneh aja. Terutama dalam keluarga Tionghoa aku lihat ya. Karena ya sejak kecil sampai mereka besar, kami tuh biasa berpelukan. Jadi dari anakku masih kecil aku sering memeluk mereka. Kemudian masuk pada tahap remaja masih sering memeluk mereka. Sampai mereka sekarang udah gede-gede kayak gitu. Dia kalau datang ke dalam keadaan aku tidur pun misalnya, itu pasti peluk dan cium dan bilang, halo dad, I love you dad, gitu kan. Itu sudah biasa, sesuatu yang kami sudah lakukan dan memang itu kami kami maksudkan untuk menyatakan cinta itu. Bukan basa-basi, halo dad, enggak. Mereka memeluk, I love you. Karena sekali lagi aku selalu ingatkan, apakah itu hari terakhir kita bertemu? Jangan sampai kamu menyesal. Gitulah. Jadi nggak pernah kami berpisah dalam keadaan marah. Kalaupun ada perdebatan antara anak, ibu, anak, ayah, anak dan seterusnya, atau anak suami ke istri,
tetap harus diakhiri dengan berpelukan, bilang I love you ketika kita berpisah. Sekarang Bang, bagaimana caranya mengatasi dari perasaan yang hilang tadi, gitu kan, figur ayah, lalu bisa berdamai dengan ayah, cara mengatasinya gimana? Karena banyak kan di luar sana nih, mungkin entah divorce gitu kan orang tuanya, terus punya kemarahan dengan ayah, merasa ayahnya pergi. Nah, bagaimana untuk bisa forgiveness, ketemu sama ayah, terus bisa berdamai, itu bagaimana? Semua anak ya punya persoalannya sendiri, nggak tentu sama ya. Aku ketika ibu dan ayah berpisah, tidak ada sedikit pun ujaran kebencian dari ibu yang aku dengar terhadap ayahku. Oke, itu poin. Dan ketika aku bertemu dengan ayahku, sedikit pun ayahku tidak pernah mengucapkan kebenciannya pada ibuku. Jadi aku merasa bahwa mereka sebenarnya saling menyayangi, saling mencintai. Aku nggak tahu artinya apakah mereka memang menjaga ya agar itu tidak terucapkan. Yang ada biasanya perpisahan dua pasang atau sepasang suami istri itu dengan kemarahan, kebencian, dan itu selalu diucapkan bapakmu itu dulu begini, ibumu dulu. Dan anak bingung melihat bahwa ibunya jahat sekali, bapaknya jahat sekali. Dan kalau dia pro ibunya, dia akan membenci ayahnya. Kalau dia pro bapaknya, dia akan membenci ibunya. Nah, aku beruntung tidak ada itu. Jadi kedua orang tuaku tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar jelek tentang pasangannya. Ayahku punya sifat yang seperti aku gambarkan tadi, menyenangkan. Dan itu menjadi role modelku. Pendekatanku pada anak-anak selalu sebagai sahabat. Kabarnya anak-anak sekarang gimana Bang? Anak-anak dan Marlo, terutama mereka ya, anakku 3. Satu lagi? Mario. Oh, Mario. Oh ya. Mario itu kakaknya. Sebenarnya Mario, Marco, Marlo. Paling kecil nih si Marlo ini. Marlo. Anak perempuan belum ada ya Bang? Mungkin mantunya 3 nanti perempuan. Yang belum jelas itu. Oke, bagaimana hubungan dengan mereka? Pertama memang kami bersahabat ya, menyenangkan, say hello, ganggu gak. Kan mereka suka jokes, aku juga suka jokes ya. Walaupun kadang jokesnya begini, karena dibilang itu sih guyonan bapak-bapak di WhatsApp. Nah, mereka juga punya podcast juga bener-bener deh Bang. Bapak lo kemang ngapain? Bapak lo lagi petani katanya. Emang bener Bang petani? Ya karena mereka suka lihat ayahnya nyangkul-nyangkul di desa kan. Sebenarnya itu berkebun aja, tapi mereka mendramatisasi bertani. Tapi memang mereka lucu-lucu banget. Itu kali komedi di situ kali ya? Nggak tahu, mungkin karena dari kecil aku kan sama istriku juga suka bercanda ya. Kita suka pokoknya melucu-lucu. Aku stand up komedi dari dulu ya di depan mereka. Walaupun kadang-kadang mereka bilang garing. Tapi paling nggak mungkin itu modal dimana tadi aku kan meniru ayahku. Kita bergembira aja. Hidup ini terlalu singkat untuk dibuat susah. Jadi aku menikmati aja hidupku. Kami berdua by design kita bilang kita harus happy. Kita harus menjalani hidup dengan senang hati. Jangan hal-hal kecil jangan dijadikan masalah. Jadi jangan memperbesar hal-hal kecil. Perbedaan. Namanya juga aku selalu ingatkan juga ini yang mereka baru menikah. Aku bilang, kamu ini mencintai pasanganmu, jangan cuma melihat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kamu juga harus bisa menerima kekurangan dia. Kekuranganku misalnya, aku ini sering buka lemari, lupa nutup. Nggak tahu, itu kebiasaan. Padahal aku udah ingat, abis ini aku harus tutup ya. Misalnya buka rak, ambil sesuatu, aku bilang harus tutup. Tapi kadang-kadang lupa. Nah istriku bilang, Andinoy aku nggak ngerti ya. Berkali-kali kamu buka lemari, kamu selalu lupa nutup. Jadi dia yang nutup, tapi ngomel aja. Istriku, karena penakut, dia suka menyalakan lampu dan tidak mematikannya. Siang hari juga kadang-kadang dia nyalain. Padahal rumahku ini banyak kacanya. Itu perasaan dia aja, lampu harus nyala gitu-gitu ya. Nah, jadi aku selalu jengkel, aku baru matiin, dia nyalain, baru matiin, aku ngomel. Sampai pada titik istriku bilang, harusnya ini bukan persoalan ya. Kamu mau buka pintu, aku tinggal nutup, selesai. Kamu nyalain lampu, aku nyalain lampu, kamu matiin, selesai. Dan akhirnya sekarang aku lihat lampu mati, cetek. Dia lihat ini tutup, nggak ada ngomel sedikit pun.
Jadi kita menerima kekurangan. Jadi ya. itu tidak menyebabkan ribut ya? Nggak perlu Karena memang katanya. ribut di rumah tangga itu masalah kecil. Kecil, untuk apa gitu lah? Mengurangi rasa bahagia kita hari itu hanya gara-gara Andi Noya lupa nutup lemari. Aku juga kadang-kadang kalau sikat gigi nih, itu dulu ya. Sikat gigi, keran aku nyalain. Dalam keadaan gosok gigi, keran nyala. Ya. Dia bilang, bukannya itu Ya, pemborosan air. Kamu tinggal matikan aja, selesai. Aku bilang ini soal kecil, kenapa diributin? Jadi aku sering lupa juga sikat gigi, keran masih jalan. Dia selalu bilang, kenapa begini? Jadi dipersoalkan. Sekarang udah dia lihat aku nggak nyala, sudah berapa liter sih yang habis untuk kemudian merusak suasana hati. Nah, jadi kita mencoba hal-hal kecil nggak usah jadikan Jadi anak-anak hal besar. niru ya? Nah, jadi suasana gembira, suasana ceria, guyon itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Jadi anak-anak mungkin menirunya. Nah, jadi Kabar kalau mereka sekarang gimana? Lagi sedang apa mereka? mereka dengan kesibukannya, paling istri yang suka laporan, lihat anakmu lagi gini, anakmu. Kadang-kadang aku merasa, wah, apa yang salah dengan pendidikan yang aku berikan? Aku merasa kata-kata kasar itu nggak boleh keluar, apalagi di publik, ya. Nah, ketika istriku bilang, kenapa kalian kok harus mengeluarkan kata-kata seperti itu? Ibu, ini gaya anak muda konten, nggak usah terlalu banyak yang dalam kehidupan biasa, ya mereka anak-anak baik menurut kami. Tidak sebagaimana itu. Kadang-kadang mereka kalau udah sibuk ngobrol di podcast mereka kan menggunakan kata-kata yang menurut saya telinga sakit, dan nanti orang kemudian menganggap itu pendidikan dari orang tuanya. Ya, minta maaf lah aku atas nama keluarga Noya, kalau anak-anakku. Jadi kalau ada anak, Om, aku nonton itu Marco Marlo, salam ya. Anaknya siapa itu ya? Aku bilang, itu anaknya istriku, bukan anakku itu. Bercandanya gitu. Tapi Karena emang gitu sih sekarang, bercanda ngobrol tuh ya, begitu. aku tetap kan punya nilai. Aku bilang, itu bisa aja anak-anak merasa bahwa itulah yang benar, hati-hati. Aku bilang, enggak, anak-anak juga suka tahu, suka Marco terutama. Sorry guys, kita lagi makan steak ini. Dia bilang gitu kan. Tapi udahlah, nggak cocok buat kalian, terlalu mahal ini. Kalian kan hidupnya susah. Kalau aku biasa makan gini tiap hari. Nah, itu kan nilai-nilai yang tidak diajarkan di rumahku. Tapi katanya yang nonton udah biasa tahu gitu loh. Sorry guys, gini-gini. Nah, tapi di satu sisi kan aku sibuk untuk bilang anak-anak muda jangan flexing. Nah, dia bilang, ayah, beda flexing dengan memang pamer dan ingin diakui sama kita apa ya, bukan sarkatik apa, kata yang tepat itu pokoknya mengkritisi dengan cara yang seperti itu. Jadi orang tahu bahwa ini nggak benar gitu. Aku bilang iya, tapi orang get attention kalau nyebut duluan. Anak-anak desa, anak-anak di daerah kan bisa aja salah paham bahwa gaya hidup itu begini, sombong betul kamu. Makanya ya udah nggak, kalau yang begini konten apa segala macam nggak cocok kami ya. Kiki Andy, aku selalu nasihatin orang kalau nonton Kiki Andy jangan yang ini ya, seruput nendang apa. Tapi kalau anak-anak muda mungkin nggak tertarik nonton Kiki Andy, lebih suka yang ini. Ya sudahlah, itu pilihan. Tapi mereka tahu kostumnya gimana. Tapi kan kami tahu anak-anak kita itu dalam kehidupan nyata itu menjalankan apa yang kami yakini sebagai hal yang baik ya. Jadi berbagi itu sudah biasa. Mereka selalu ingat untuk lakukan hal-hal yang baik dan seterusnya. Jadi aku tidak terlalu banyak ikut campur. Karena istriku sering bilang, kamu kok gini, kamu kok gitu di ini. Ibu, aku blok ibu ya, supaya nggak ikut terlalu banyak campur. Jadi ibunya takut di blok. Karena bingung kan. Iya, jadi akhirnya kita bilang udah, kita serahkan. Yang penting kita bersyukur anak-anak nggak narkoba. Aku selalu deg-degan, istriku selalu ingatkan anak-anak jauhi narkoba, sampai anak bilang udah hafal bu, udah gitu kan. Nah, tapi istriku bilang nggak. Satu hari ketika kalian ingin mencoba, kalian pasti ingat omongan ibu ini. Jadi dia terus ulang. Kemudian ya perilaku-perilaku yang menurut kami nggak benar jangan lakukan. Anak-anak, hari ini kalian akur, rukun. Tapi nanti ketika kalian punya pasangan hidup, istri kalian punya karakter dan latar belakang masing-masing yang antara istri belum tentu cocok. Dan ketika mereka tidak cocok, bertengkar, iri, ya, cemburu dan seterusnya, kalian akan terlibat di dalamnya. Bisa aja istri bilang, udah kita nggak usah bergaul sama dia suka minta-minta uang ke kita, aku nggak mau ya adikmu atau kakakmu lagi main-main ke rumah. Kalian bisa berpisah loh. Ingat,
kalian ini diikat oleh darah yang sama. Itu lebih tinggi nilainya daripada kalian bertemu dengan perempuan yang jadi istrimu yang hanya bertemu ketika kalian sudah dewasa dan menghancurkan hubungan kalian. Jangan. Aku berharap jangan, anak-anakku. Ketika kalian lihat istri kalian seperti itu, bimbing dia bahwa itu saudaraku, kakakku, adikku, darah kami sama. Jadi kalian harus merukunkan istri-istri kalian. Jangan istri yang membuat kalian berpisah. Ya itu nasihat orang tua. Aku nggak tahu nanti mereka dapat jodoh yang seperti apa nantinya. Itu yang aku ingin anak-anakku mewarisi nilai-nilai itu. Berarti bangga tuh ya. Berarti ayah bangga nih. Bangga. Harus ada kebanggaan atas pencapaian anak kita. Karena itu yang membuat mereka kemudian merasa dihargai. Mereka kemudian bisa terus tumbuh dan berkembang dengan situasi yang sehat. Kalau anak meremehkan terus, kamu kok nggak kaya seperti anak-anak yang lain, kamu kok nggak bisa jadi juara seperti anak, itu anak akan hancur juga. Merasa harga dirinya itu diinjak-injak, direndahkan. Padahal setiap anak punya batas kemampuannya, punya bidangnya, punya bakatnya, punya harapannya, punya mimpinya. Jadi kita nggak bisa bilang anak kita nggak sukses, anak orang lain sukses, atau sebaliknya. Wah, anak orang lain apa jadinya lihat anak kita? Nggak bisa juga. Karena belum tentu anak kita lebih bahagia dari anak yang kita anggap atau kita remehkan tadi. Nah, Bang, udah boleh minum belum? Boleh. Udah mulai dingin ini. Ini basa-basi aja ini. Ditaruh di sini mau diminum diajak ngobrol. Tapi Bang, dari semua ini tentu Bang Andi ini memiliki pendamping yang luar biasa nih ya, dengan Mbak Retno ya selama ini, karena bisa memahami semua hal nih. Ini supaya anak-anak juga memahami bahwa begini loh mencari istri yang tepat. Nah itu apa yang membuat Bang Andi akhirnya melamar beliau? Kok tahu ini yang terbaik? Ada petunjukan dari Tuhan? Belum tahu sih. Kadang kita saling memahami. Kita memilih pasangan hidup ini kayak beli kucing dalam karung. Gimana tuh? Tapi begini, lebih baik kita berantem di depan daripada dalam perjalanan ketika kita bersama-sama membangun mahligai keluarga. Teman-teman, adik-adikku tercinta, kalau kalian nonton belum menikah atau sudah menikah tapi baru, dia menyiapkan pos-pos keuangan. Jadi dia taruh di dalam amplop, ini pos bayar listrik, ini untuk pos keamanan, ini bukan berarti istriku jadi satpam ya, ini pos untuk pendidikan anak-anak, ini pos untuk belanja makan, ini apa sembako, ini pos untuk rekreasi, ini pos untuk bantu orang tua dan keluarga, ini pos untuk kegiatan sosial. Karena istriku tuh termasuk religius, jadi dia itu menyisihkan 10% dari semua pendapatan kita berapapun itu untuk kegiatan gereja dan pelayanan dan kegiatan sosial. Ya, jadi itu sudah ada posnya. Jadi sangat transparan. Wah, kalau gitu kamu takut sama istrimu? Bukan, aku menghargai pasangan hidupku. Nah, beda ya. Takut sama menghargai beda. Memang tipis bedanya. Tapi tetap aja beda. Kalaupun kan? kita takut, kita bilang enggak karena kita mencintai istri kita. Padahal takut. Ini agak beda. Nah, ada lagi nih Bang yang menarik nih. Bang Andi sampai rambutnya itu tuh dibotakin tuh kejadiannya apa ya Bang di gambar ini? Sebenarnya aku udah pernah cerita, tapi itu mungkin 7-8 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Itu aku botak pertama aku ingat di Tasmania. Itu beberapa bulan sesudah sahabatku namanya Menuk Suwondo meninggal. Jadi begini ceritanya ya. Aku bersahabat dari sejak kami menjadi reporter di Business Indonesia. Namanya Menuk Suwondo. Ini temanku yang kemudian menjadi sahabat istriku juga. Ini teman kerja. Nah, Menuk Suwondo satu hari itu kan dia menjadi dulu kerja di Reuters, kemudian jadi kepala seksi Indonesia di BBC London. Jadi kalau aku ada penugasan ke Eropa atau ke London, aku tidur di rumah dia. Begitu saling percayanya aku, istriku sama dia, aku bebas tidur di rumah dia. Dia belum menikah. Oke?
Dia yang masakin aku, dia itu. Istriku sama sekali tidak melihat bahwa ini akan ada kemungkinan perselingkuhan lah, kira-kira begitu. Ada trust di situ dan aku menjaga trust itu. Jadi kami itu bersahabat betul. Dia terbuka sama istriku, sama aku dan sudah. Belakangan lebih dekat sama istriku karena mereka cocok. Kadang aku karena sibuk, kalau dia mau jalan dia mau apa, dan kami bersahabat. Jadi persahabatan begitu luar biasa sehingga dia bilang satu hari, yuk kita tinggal di masa tua kita di desa, di sebuah, karena aku bilang aku ingin tinggal di desa. Maka dia menyiapkan tempat di Magelang. Itu di rumah dia itu bisa lihat merbabu gunung. Bagus banget. Kita udah kesana dan dia bilang udah aku udah beli tanah di sini, nanti kamu tinggal ganti uangnya aja. Waktu itu dia masih kerja di BBC London, jadi beberapa kali pulang ke tanah air. Satu hari lama kami tidak bertemu, dia dulu SMS, dia bilang, main-main ke sini dong, Upi, Andi, kita ke Scotland yuk, gitu kan. Kamu nengokin aku dong, udah lama. Terus aku bilang, menarik juga ke Scotland kan. Udah, kami berangkat ke London, terus naik kereta api ke Scotland. Di dalam perjalanan tiba-tiba dia nangis. Kita bingung, loh kok nangis? Dia bilang, sebenarnya aku ingin kalian datang ke sini, aku mau cerita sesuatu. Nah, terus kami tanya apa itu? Dia kena kanker. Stadiumnya udah cukup tinggi lah, 3,5 waktu itu. Nah, kenapa dia ingin bertemu dengan kami? Dia ingin mendapat nasihat lah. Ini hidupku mungkin tidak akan panjang. Apa yang sebaiknya lakukan? Terus bilang, kamu apa yang kamu lihat dari kami? Aku lihat kalian itu sudah banyak berbuat sosial, membantu orang-orang banyak. Aku belum lakukan apa-apa dalam hidupku. Kami kan berdua sama istri punya yayasan. Kami punya PAUD, ya. Kami punya kegiatan untuk membantu panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Banyak sekali yang kami lakukan melalui yayasan itu. Di Benih Baik ini kan? Terpisah. Namanya Yayasan Rama-Rama. Nah, dia ingin melakukan hal baik dalam hidupnya sebelum dia meninggal. Dia menduga dengan kanker stadium yang cukup tinggi, itu hidupnya tidak akan panjang. Nah, kami menasihatin bikin yayasan. Karena dia tidak menikah, uangnya ya dia tabung untuk dirinya. Gitu lah. Dan ini ingat dibayar dalam pound sterling, jadi duitnya banyak. Aku mau seperti kalian, dia bilang gitu. Aku ingin berbuat baik dalam hidupku. Dia akhirnya bikin yayasan. Yayasan itu untuk beasiswa anak-anak miskin di Magelang. Dijalankan oleh kakaknya. Nah, asalnya dari Magelang. Iya. Dia dari Jogja sebenarnya, tapi kakaknya tinggal di Magelang dan dia ingin pensiun di Magelang. Satu titik dalam perawatan kanker dia harus di kemo. Dia minta di kemo di Indonesia, kalaupun meninggal dia ingin meninggal di Indonesia. Udah siap ya? Nah, proses kemo itu dia botak. Nah, karena dia selalu di ruangan, satu hari aku sama istriku bilang, ayo kita jalan-jalan, jangan abaikan sakitmu, kita nikmati hidup, yuk kita main-main ke mall atau apa. Nah, dia semangat sekali. Kemudian dia pakai bandana, botaknya itu ditutup dengan bandana. Aku bilang, kenapa harus pakai bandana? Kamu pakai wig dong. Dia bilang, kenapa, kamu malu aku botak gini? Aku bilang, nggak malu, kamu perempuan, harusnya kamu yang malu. Enggak, kalau kamu nggak malu, aku nggak malu. Dia bilang gitu. Wong aku nggak apa-apa, orang mau tahu aku botak kenapa? Nah, terus kemudian dia nantang aku, kamu coba, kamu botakin, kamu berani nggak? Gitu. Aku bilang, nggak mau aku dibotakin, nggak ada kebutuhan. Iya, supaya kamu bisa merasakan gitu loh, berempati. Aku bilang, nggak, aku nggak mau. Selesai itu kan, kami main-main, kami senang-senang. Nah, waktu itu kami menasihatin, udah enough is enough, kamu udah punya banyak uang, kenapa kamu harus kembali lagi? Kamu berhenti aja. Dia bilang, aku harus menyelesaikan beberapa soal, baru aku nanti pensiun, berhenti. Nah, lepas dari itu beberapa waktu aku ngobrol sama sesama teman jurnalis senior. Kita bicara tentang satu kondisi yang membuat kami sedih. Orang di Indonesia itu lebih menghargai kemasan daripada isi. Mereka yang pakai jas mahal, jam tangan mahal, naik mobil mahal, itu lebih dihormati daripada orang-orang yang mungkin naik sepeda, pakai batik biasa, hidup sederhana, pakai sendal, sepatu sendal.
kenapa ya di negeri ini orang tidak melihat isi tapi lihat kemasan. Yang kemasan ini koruptor, yang kemasan ini orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang yang kaya karena sesuatu yang menurut kami melanggar hukum dan lain-lain. Tapi mereka kelihatan dihormati. Maaf, ada sejumlah anggota DPR yang kami jadikan contoh. Kenapa mereka begitu dihargai sementara kita tahu apa yang mereka lakukan? Hanya karena jabatan. Ya, menteri ini, pejabat ini, pengusaha ini dihargai karena mereka punya jabatan, kepangkatan, dan mereka punya kekayaan. Sementara yang kami jadikan contoh dulu adalah Buya Syafi'i dari Muhammadiyah ini. Orang yang sangat aku hormati. Hidupnya sederhana, naik sepeda aja di rumahnya, tinggal di gang, pakai baju batik, lengan pendek biasa, ya sendal, sepatu sendal. Tapi coba lihat apa yang keluar dari mulutnya. Pandangan-pandangan kenegaraan, kebangsaan, kebaikan yang menurut aku dahsyat. Tapi orang tidak menghargai. Anak-anak muda lebih menghargai mereka yang naik mobil mewah tadi. Sedih kita. Dalam kesedihan itu, dia juga bilang, kami saling memanggil kakak. Kakak Andi. Kakak Andi juga mungkin dihormati karena ada Ki Kendi. Coba kakak Andi botakin tuh, itu terus hidup biasa aja. Jangan-jangan ditinggalin acara Ki Kendi, gitu kata dia. Nah, itu mengganggu pikiranku dan mengingatkan aku lagi pada sahabatku yang kemudian meninggal. Oh, akhirnya si ini meninggal? Meninggal. Itu berapa waktu setelah pergi ke mall? Oh, itu ada waktu 3 atau 4 bulan lah. Oh, oke. Terus berarti kemudian udah happy ya, udah kami tuh, aku, istri dan anak-anak, kami berlibur ke Melbourne. Terus kemudian sempat ke Tasmania, sebuah pulau di ujung Melbourne ini. Malam itu aku bilang sama Marlo, terus Marlo kan, ayo, keren pasti gitu kan. Istriku nggak tahu nih, semua nggak tahu, kami berdua. Terus aku bilang, coba kamu ke bawah resepsionis, kamu pinjam gunting. Random banget ya. Sudah, itu. dia turun. Nah terus, wah ini kita gunting rambutnya di mana? Kamar mandi. Jangan kasih tahu ibu, nanti ibu nggak setuju, ibu marah nanti. Aku bilang, udah diem aja. Nah diem lah dia gunting krek riboku gitu kan. Tapi namanya gunting kan masih ya peta-peta pelontang-pelontang ini, ada pulau-pulau gitu. Aku bilang, waduh jelek banget ini. Akhirnya dia lapor ke kakaknya Mario. Nah itu kan ada Mario sama Marlo. Mario bilang, ayah harus pakai ini pisau cukur. Nah sudah dikasih lah pisau cukur gini, baru dikerok gitu kan. Nah kami lakukan diam-diam itu tengah malam. Nah begitu selesai, keluar kita kasih lihat istriku. Dia bilang, ya. Dia bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang gitu kan. Kaget. Kamu kenapa ini? Kenapa begitu? Anak-anak ketawa-tawa dong. Ketawa ngakak anak-anak. Istriku teriak-teriak gitu kan. Karena dia nggak nyangka kan. Dari kribo tiba-tiba botak gitu kan. 2-3 hari dia bilang, tapi tak lihat-lihat kamu cocok juga. Kamu kayak orang-orang bule di Australia kan banyak orang-orang botak kayak gitu kan. Karena kan putih. Dan kemudian dia bingung. Kalau dulu dia nyari aku, dia lihat ada rambut gini kan, kayak pohon begitu kan, gampang. Di antara orang-orang Australia itu dia gampang nyarinya. Sekarang dia bilang, aku susah loh nyari kamu. Bahkan dia bilang, ayah mana? Aku di samping, tak kira kamu orang bule, katanya gitu. Dia nggak terbiasa dengan botak. Tapi sampai hari ini aku merasakan ternyata enak sekali rambut botak ini, pelontos gini, karena mandi cepat ya, nggak usah keramas, nggak usah pakai hair dryer apa segala macam. Jadi mandi kan langsung jalan. Sekarang masih botak? Ya? Sampai sekarang masih botak? Aku? Iya dong. Masih kan? Iya. Nah ini filosofinya terpecahkan ya. Artinya Bang Andi tetap aja orang respect. Artinya casing itu nggak selalu seperti itu. Ternyata iya. Jadi ini juga membantah ya, bahwa nggak selalu begitu. Ketika orang melihat, kebetulan aku bisa begitu karena ada program. Nah karena ada program, orang melihat programnya. Jadi nggak melihat lagi. Jadi dari dulu kan aku selalu bilang, menonton Ki Kendi itu menonton dengan hati. Kalau kamu pakai mata, kamu udah pasti tinggalkan Ki Kendi karena nggak menarik hostnya gitu ya. Tapi kalau kamu lihat dengan mata hati, kamu melihat tamu-tamu yang tampil, bukan pembawa acaranya. Jadi aku ini menempatkan panggung Ki Kendi bukan untuk diriku, untuk tamu-tamuku. Speak up. Jadi
Andinoya nggak penting dah, jangan terganggu dengan Andinoya, mau botak mau ini, yang penting adalah tamu-tamunya. Jadi hargai tamu-tamunya, nikmati cerita tamu-tamunya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga sampai hari ini aku merasa lebih keren pakai botak. Dulu aku nggak punya jenggot, nggak punya kumis ada. Tapi sekarang aku pelihara, kata istriku, supaya lebih keren gitu loh. Nah, dia menikmati, aku menikmati, kan nggak ada soal sampai hari ini. Kalau pakai kupluk, ya supaya nggak masuk angin kalau kena AC. Memiliki seorang istri yang sangat memahami ya, karena semua apa yang Bang Andi lakukan, sepak terjangnya yang kadang-kadang kreatif ya, lucu-lucu gitu kan. Tapi istri cukup memahami dan cukup bisa mengerti. Nah, kemarin aku wawancara sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Dia bilang begini, dia nasihatin mahasiswa-mahasiswa ini kan, Kikendi Goes to Campus kan dia yang kita undang. Dia bilang, hei anak-anakku, adik-adikku, kalian harus mencari pasangan yang tepat untuk dirimu. Karena begitu kalian menemukan pasangan yang tepat, hidupmu akan menuju ke arah yang baik. Dia merasa bahwa dia menemukan istrinya juga istri yang tepat, yang selalu mendampingi, istri tentara. Istriku lagi hamil, aku pergi pulang udah punya anak. Istriku semua mengurus dengan baik sampai hari ini. Fit in, jadi memang dia yang memberikan tepat, masukan, gitu ya. Dia yang memberikan arahan. Kadang nggak semua orang berani, apalagi kita punya jabatan tinggi untuk menasihati kita. Tapi istri nggak peduli jabatan kita apa, dia tetap menasihati kita. Dekat, ya? Jadi kalau kita punya istri yang baik, yang bisa memberikan arah buat kita, kita akan hidupnya lebih baik. Berarti perempuan yang tepat, lebih tepat. Perempuan yang tepat. Oke, sebagai perwujudan apresiasi dengan perempuan yang tepat ini, aku punya sebuah scarf. Ini didesain sendiri. Wis, siapa yang mendesain sendiri? Sendiri, aku ngedesainnya. Ini ada gambar. Hebat sekali, psikolog ini. Jadi ada gambar tentang masalah ini hutan. Boleh dibuka? Boleh. Itu hutan di Sumatera yang harus kita jaga. Tapi gambarnya ini ada beberapa binatang-binatang. Ini teman-teman, keren banget bungkusnya aja. Ini flora dan fauna. Iya, tapi ini Habibah, kenapa namanya Habibah? Love. Love. Ya, jadi love, jadi kasih sayang. Makanya scarf ini penuh dengan kasih sayang. Waktu membuatnya dan memberikannya juga dengan kasih sayang. Ini hanya untuk dipakai untuk perempuan ya. Aku nggak boleh pakai berarti ya? Waduh. Aku yang dijadikan tamu, kenapa istriku yang dikasih ya? Khusus untuk wanita, jadi pakai baju, nanti pakai scarf ini pasti cantik banget. Oke, teman-teman, aku kasih lihat ya. Keren banget. Oh, istriku suka sekali scarf ini. Scarfnya. Iya. Itu ada gambar gajah. Gajah, aku kasih lihat boleh ya? Ada gambar. Ini bisa dibeli atau tidak ini? Bisa. Di mana itu? Ada di marketplace lah. Oh, Habibah, ingat ya Habibah. Nah, tapi memang ini gambar kita memperhatikan untuk hutan di Sumatera yang binatang-binatangnya udah hampir punah. Maka digambarkan dengan detail seperti ini. Ini ya, ada macan, ada gajah orang hutan yang terancam punah. Ya, terancam punah. Atau macan Sumatera itu nyaris punah itu. Jadi ini juga ada pesan ya, bukan cuma keindahan, tapi ada pesan yang kalau orang pakai ini jadi ingat bahwa ada problem di negeri ini yang harus juga lihat. Oke, terima kasih. Tapi memang overall ini adalah fulfill love sih sebenarnya, cinta. Karena nanti ada tema-tema lainnya. Memang ini khusus pertama adalah menghormati Indonesia terlebih dahulu. Ada ceritanya di sini ya? Iya. Oh, bagus sekali. Jadi di balik scarf ini ada cerita ya. Dan ada pesan, ada tujuan. Terima kasih nih. Sama-sama. Nanti diberikan buat Mbak Retno. Jadi aku nggak boleh pakai. Enggak. Oke, Bang, terima kasih ceritanya. Terima kasih juga. Saya daging semua isinya. Mudah-mudahan. Lebih psikolog daripada psikolog. Mungkin karena pengalaman hidup beliau yang luar biasa naik turunnya, tapi bisa diatasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan mengenai fatherless. Bagaimana solusinya? Kekuatan di sini ada yang saya dapetin ya, Bang. Itu semua adalah cinta ya, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu yang tadinya kita punya kemarahan, kebencian itu redam semua. Amen. Dengan cinta dan kasih sayang. Dan Bang Andi spread lagi nih rasa love yang dimilikinya kepada orang lain, makanya Bang Andi banyak bantu orang.
yang saya suka banget gitu di situ adalah banyak membantu orang sehingga perasaan cinta kita sebarin lagi ke orang lain. Makanya Bang Andi selalu bertemu dengan orang baik. Amin. Nah, itu dia. Ya, aku ingin agar anak-anak di Indonesia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi pengalaman hidup ini penting. Banyak orang tidak berempati karena mereka tidak pernah merasakannya. Tapi tidak harus merasakan dulu baru kita berempati. Yes. Dari cerita seperti ini kan harusnya orang iya ya. Aku bisa mengerti kenapa banyak anak-anak Indonesia yang dengan potensinya tidak bisa maksimal karena ada keterbatasan akses pada pendidikan, pada kesehatan, pada ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, itu yang nggak boleh ada di negeri ini. Jadi aku kalau lihat orang cepat terharu, cepat berempati, karena aku membayangkan masa laluku. Tidak semua orang tentu sama ya, tapi mudah-mudahan cerita kita ini bisa juga membuat orang berempati pada keadaan dan kondisi saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum seberuntung kita. Ya, benar. Jadi itu selalu aku pesankan kepada terutama anak-anak muda. Ya. Nah, untuk kalian semuanya yang punya persoalan dengan ayah, nggak hanya ayah sapi juga dengan ibu, karena kita bicara fokusnya adalah fatherless ya. Nah, sebaiknya sih bertemu lagi, memaafkan. Tadi Bang Andus juga menjelaskan bahwa betapa tidak enaknya untuk membenci terhadap orang yang katakanlah kalau misalnya kamu punya persoalannya tidak selesai, sebaiknya ngadain pertemuan karena jauh lebih baik untuk bisa memaafkan ketimbang kamu tersakiti, karena itu nggak baik juga buat dirimu, kemudian akan membuat kamu luka batin. Nah, ini bisa diselesaikan dengan memaafkan, mengajak ketemu orang tua, sampaikan kamu mencintainya sebelum terlambat. Dan kalau bagi kalian juga yang punya orang tua tapi sibuk bekerja, alokasiin waktu untuk mereka sebelum terlambat ya Bang. Yeah. Kemudian juga bagi orang tua nih yang memiliki anak adalah masa depanmu. Jadi jangan kamu yang mengatur semuanya, tapi kamu membimbingnya untuk dia bisa merasakan cinta dan kasih sayang yang ada di dirimu agar mereka bisa menyebarkan kebaikan lagi untuk orang lain. Demikian dari saya, terima kasih Bang Andi sharingnya menginspirasi, moga-moga menjadi solusi buat fatherless ini teman-teman di luar sana, dan buat orang tua yang mungkin lagi berdoa agar anaknya sadar gitu kan, lagi pencarian agar anaknya kembali. Semoga ini akan menyebarkan kebaikan buat semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.